Selamat malam promo semua. Episode 8-nya The Last of Us udah ada nih. Flashback dulu kita. Kemarin endingnya episode 7 itu Ellie udah ngejahit lukanya si Joel ya Pramal. Ya udah, kalau gitu sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan episode 8 ini ada pengkhotbah yang namanya David. Si anak ini tiba-tiba nangis denger khotbahnya. Dia nanya, kapan jasad ayahnya bisa dikubur? Tapi David bilang, tanahnya terlalu dingin buat digali. Hah? Terus? Abis ceramah, dia langsung ngajak rekannya, si James, buat berburu lagi. Persediaan makanan di lingkungan mereka itu udah menipis. Di sisi lain, Ellie masih ngerawatin Joel nih yang masih lemah banget kondisinya. Mereka juga udah kehabisan makanan. Jadi, Ellie mutusin buat berburu. Wah, ada kelinci tuh. Mau ngejar, malah nyusruk tuh si Ellie. Hilang udah. Kali ini dia nemuin rusa. Pelan-pelan dia ngedeket, nyari posisi Wena buat nembak. Kena sih, tapi meleset nggak pas kena pala. Rusanya kabur, Ellie nyoba ngejar rusanya. Ternyata rusanya mati. Tapi ditemuin sama David sama James. Pas mereka mau ambil, Ellie datang, langsung nodong mereka. Mereka ngenalin diri. Mereka ngasih tahu kalau mereka dari kelompok besar. Buat jaga-jaga, Ellie juga ngakunya dari kelompok besar tuh. Nah, mereka nawarin Ellie buat tukeran. Mereka mau minta setengah bagian dari rusanya. Nah, terserah Ellie deh tuh mau ditukar sama apa. Ya udah, Ellie minta obat buat infeksi. Mereka ngajak Ellie ikut ke pemukiman mereka. Tapi Ellie nggak mau lah. Ellie minta James aja yang ngambil obatnya. Dia nahan si David di situ. Pinter ya si Ellie. Ya udah, David nyuruh James balik buat ngambil obat penisilin 2 botol plus jarum suntiknya. Sambil nunggu, David ngajak Ellie buat ke tempat yang lebih aman. Soalnya jarak dari situ ke pemukiman mereka sekitar 6 kilometeran, jadi bakal lama. Ellie setuju deh tuh. Ya udah, Ellie nyuruh David buat bawa rusanya juga. Ngobrol-ngobrol deh nih mereka. David juga sempat ngajak Ellie buat gabung ke kelompok dia. Dia bilang dia dipilih jadi pemimpin sama kelompoknya itu karena dia orang yang bisa diandelin. Ellie curiga tuh, jangan-jangan si David ini tuh pemimpin kultus aneh. Ya emang ada benernya sih kata David. Dia kan emang seorang pengkhotbah kan. Jadi orang-orang tuh udah jadi kayak pengikutnya dia aja. Katanya sih ya, dulunya dia itu guru matematika. Kenapa sekarang dia bisa jadi pengkhotbah? Karena dia ngerasa yang terjadi ini tuh semacam kiamat. Dan akhirnya dia jadi percaya sama Tuhan. Dia dulunya tinggal di zona karantina Pittsburgh. Sampai zona karantina itu hancur di tahun 2017. Semenjak itu dia pindah-pindah. Ketemu orang-orang baru lah selama dalam perjalanan. Sampai akhirnya dia sama yang lainnya menetap di pemukiman mereka yang sekarang itu. Di sini David cerita kalau dia pernah ngirim 4 orang ke kota terdekat buat nyari persediaan. Tapi cuma 3 yang bisa pulang dengan selamat. 1 orang tewas, ninggalin anak perempuannya. Katanya anggotanya itu tewas dibunuh sama seorang pria yang bepergian sama seorang gadis kecil. Lah. Itu yang tewas orang yang dibunuh sama Joel dong ya. Tiba-tiba James datang nodong Ellie. Dia tahu Ellie itu gadis kecil yang dimaksud. Tapi dicegah sama David. Terus nyuruh James buat ngasih obatnya ke Ellie. Ternyata si David dari awal tuh udah nyadar ya kalau Ellie minta obat infeksi itu buat Joel. Pria yang ditusuk gara-gara ngebunuh Alec, salah satu anggota mereka itu. Ellie langsung kabur. Rusanya juga jadi nggak kebawa deh tuh ya. Begitu sampai, dia langsung nyuntikin obatnya ke Joel. Malam itu, David sama James balik ke pemukiman mereka. Dia juga ngerencanain buat nyamperin Joel sama Ellie besok pagi. Anaknya Alec, si Hannah, minta David buat ngebunuh Joel sekalian. Malah digampar tuh sama David. Oke, udah besok paginya nih. Ellie nyuntikin obat keduanya ke Joel. Dia keluar, ngumpulin salju dulu tuh buat minum kudanya. Abis itu, dia bengong. Bingung harus gimana lagi. Tiba-tiba burung-burung pada terbang. Ellie jadi nyadar ada yang datang. Bener dong, itu David sama kelompoknya udah sampai ke deket situ. Ternyata tujuan mereka cuma mau balas dendamnya ke Joel. Sedangkan Ellie, David mau bawa dia ke pemukiman mereka. Tapi si James nih kelihatannya kayak kurang setuju gitu ya sama David. Ini Ellie langsung bangunin Joel, ngasih tahu ada sekelompok orang yang datang. Dia juga ngasih Joel pisau buat jaga-jaga. Nah, Ellie mau nyoba ngalihin perhatian mereka nih.
biar mereka nggak nemuin Joel. Mulai nih si Ellie. Bener tuh, pada kealih perhatiannya buat nangkep Ellie. Tapi sayangnya, si James berhasil nembak kudanya. Ellie jadi ketangkep. Udah mau dibunuh tuh sama si James, tapi dicegah lagi sama David. David sendiri nih yang mau bawa Ellie ke pemukiman mereka. Dia juga nyuruh 2 anggotanya buat bawa kudanya. Sedangkan sisanya disuruh tetap di sini buat nyari Joel. Joel denger nih ada yang masuk. Mana tuh orang, udah deket banget lagi. Taunya Joel udah nggak ada di situ. Pas tuh orang lewat, ditusuk sama Joel dari belakang. Tewas tuh satu. Tapi Joel juga kan masih lemes banget ya itu kondisinya. Di sisi lain, Ellie baru sadar nih, dikurung dong dia itu. Si David masih usaha aja mau ngajak Ellie gabung ke kultusnya dia. Tetep gak mau lah si Ellie. Ini si Marco lagi nyari temennya, si Timothy. Taunya si Timothy udah terkapar itu, abis diserang kali ya sama si Joel. Pas Marco ngedeket, langsung diserang juga tuh sama si Joel. Mereka berdua dipaksa buat ngasih tahu di mana Ellie. Joel nanya ke Timothy. Dikasih tahu, Ellie dibawa ke Silver Lake, pemukiman kelompok mereka. Tapi itu cuma nama buatan mereka, nggak ada di peta. Joel nyuruh Timothy buat nunjukin posisinya nih di peta. Udah dikasih tahu, tapi tetap aja dua-duanya dibunuh sama Joel. No mercy ya guys ya. Ini si David datang lagi, bawain makanan buat Ellie. Ellie shock ngelihat ada potongan kuping guys, talingo itu di situ. Tapi David bilang, yang dia bawain itu daging rusa kok, bukan daging manusia. Dia ngaku sih, emang pernah ngasih makan daging manusia ke kelompoknya. Tapi cuma beberapa dari mereka yang tahu. Alasannya sih ya, mau gimana lagi daripada mereka semua kelaparan? Jangan-jangan jasadnya Alec juga. Soalnya kan sampai sekarang si Hannah itu taunya jasad ayahnya belum dikubur. Wah, udah gila nih si David nih. Masa dia ngerasa kalau pandemi Cordyceps ini tuh petunjuk buat dia? Dia malah mikirnya adanya Cordyceps ini tuh justru baik. Karena kan Cordyceps itu tumbuh berlipat ganda buat ngelindungin kelompoknya, kayak dia. Dia ngomong begini ke Ellie karena dia ngelihat Ellie tuh beda, gak kayak pengikut-pengikut dia. Ellie tuh berjiwa pemimpin yang kuat, pintar, dan setia. Dia jadi pengen Ellie jadi partner dia. Dia yakin nantinya bisa ngebangun dunia ini jadi lebih sempurna kalau Ellie bantu dia. Ini si David megang tangan Ellie buat nyoba lebih ngeyakinin Ellie. Tiba-tiba, sayangnya Ellie gak berhasil ngambil kuncinya. David marah banget tuh. Sementara itu, Joel udah makin deket nih. Dia nemuin jejak darah. Pas diikutin, ternyata itu darah kudanya dia yang tadi dibawa. Di situ, Joel kaget banget ngeliat jasad manusia tanpa kepala yang udah digantung. Ini si David balik bawa si James. Mereka mau ngebunuh Ellie. Ellie sempat ngegigit David. Pas mau dibacok, Ellie bilang kalau dia itu terinfeksi Cordyceps. Disuruh lihat aja tuh sendiri di tangannya. Pas mereka lengah, Ellie ngebacok si James terus kabur. Ellie masuk ke dapur, ngambil kayu bakar buat siap-siap nyerang si David. Tapi sayangnya lemparannya nggak kena, malah ngebakar ruangan itu. Nah, si Ellie nemu pisau nih. Dia ngumpet. Dia pelan-pelan ngedeketin David dari belakang. Terus nyoba nusuk David. Kena tuh perutnya. Ellie mau nyoba ngambil goloknya, tapi ditahan. Malah mau diperkaos itu si Ellie. Untungnya tuh golok berhasil diambil. Ellie langsung ngebunuh si David. Terus keluar. Dalam keadaan syok, dia jalan sampai akhirnya ketemu sama Joel. Joel langsung meluk Ellie, nenangin Ellie. Ellie trauma banget itu pasti. Ini udah tenang nih si Ellie. Mereka langsung ya pergi dari sana. Ya, itu tadi alur cerita dari episode 8-nya The Last of Us. Wah, gila ya. Gak ketemu zombie, malah ketemu si David. Yang jauh lebih serem dari zombie ya kelakuannya. Oh ya, berarti tinggal 1 episode lagi ya The Last of Us-nya. Ditunggu ya Pramal. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.